Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Panitia Pelaksana PKKMB Universitas Madako tahun akademik 2021-2022. Yang saya cintai dan saya banggakan, Cama-cami peserta PKKMB tahun akademik 2021-2022. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena kuasa dan karunia-Nya kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan boleh mengikuti kegiatan PKKMB ini. Semua ini bisa terjadi hanya karena kuasa dan karunia daripada Allah, Tuhan yang Maha Esa. He is the Almighty God. He can change from nothing to be something, from no one to be someone, and from impossible to be possible. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Dekan FKIP Universitas Madako bersama jajaran pimpinan universitas dan program studi, wakil dekan, para ketua dan sekretaris program studi, para dosen, dan para tenaga kependidikan di lingkungan FKIP Universitas Madako menyampaikan welcome to Madako University. Selamat datang saudara-saudari cama-cami di kampus Universitas Madako. Anda bergabung dengan keluarga besar FKIP Universitas Madako dalam rangka pencerdasan dan pencerahan anak bangsa. Hari ini, dalam kesempatan ini, pada PKKMB tahun 2021, topik yang akan dibicarakan khusus untuk Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan adalah eksistensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madako dan peran mahasiswanya. Yang saya hormati dan saya banggakan, saudara-saudari cama-cami peserta PKKMB tahun akademik 2021-2022. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madako terdiri dari 4 program studi, yaitu yang pertama, program studi teknologi pendidikan. Ketua program studinya adalah Ibu Kadek Maya Komalasari, SPD, MPD. Yang kedua adalah program studi pendidikan bahasa Inggris. Ketua program studinya adalah Bapak Marsuki, SPD, MPD. Yang ketiga adalah program studi pendidikan bahasa Indonesia. Ketua program studinya adalah Bapak Agung Renaldi, SPD, MPD. Dan yang keempat adalah program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Ketua program studinya adalah Bapak Muhammad Rudini, SPD, MPD. Jumlah tenaga dosen khusus untuk FKIP berjumlah 35 dosen. Semuanya sudah master, sudah magister pendidikan, bahkan 2 orang doktor pendidikan, 2 orang doktor pendidikan yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ada 5 orang juga
tenaga dosen kita yang sementara studi mengambil program doktoral. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat mereka semua akan selesai. Kita doakan semua agar mereka bisa kembali ke kampus Universitas Madako, khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, sehingga ke depan dalam waktu tidak terlalu lama jumlah tenaga dokter bidang pendidikan di FKIP akan berjumlah 7 orang. Ya, kita beri applause untuk mereka yang sementara studi. Mudah-mudahan mereka cepat selesai. Selanjutnya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan akan mencetak tenaga-tenaga pendidik dan atau tenaga kependidikan yang profesional dalam rangka pencerahan dan pencerdasan anak bangsa. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan adalah lembaga yang strategis untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itulah tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, kepada setiap mahasiswa di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, saya minta tujuan pendidikan nasional ini harus diketahui dan bahkan dijadikan sebagai pijakan dan inspirasi bagi Anda sekalian, calon-calon tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Karena itu, dalam konteks pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan merupakan pilar utama dan terutama dalam rangka memanusiakan manusia lewat pendidikan. Education aims to change young people to become Homo that's human. Artinya, pendidikan bertujuan untuk merubah generasi muda menjadi manusia yang berbudaya. Manusia yang berbudaya artinya manusia yang memiliki mind yang baik dan heart yang baik. Jadi pikiran dan hatinya baik. Menurut seorang filosofer yang bernama Aristoteles, dia berkata, educating the mind without educating the heart is no education at all. Mendidik pikiran tanpa mendidik hati sama sekali bukanlah pendidikan. Karena sejatinya proses pendidikan itu adalah proses perpaduan antara pikiran dan hati. Cama-cami peserta PKKMB yang saya cintai dan saya banggakan. Selanjutnya, bagaimana peran mahasiswa sebagai the agent of social change, sebagai agen perubahan sosial? Kita harus sebagai mahasiswa memang harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Karena itu, sebagai mahasiswa, saudara-saudari datang di kampus bukan hanya sekedar datang, duduk, dan mendengarkan penjelasan dosen, tetapi terutama tugas Anda sebagai mahasiswa
Anda datang di kampus, aktif berpikir dan berbuat. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara cama-cami yang akan menjadi mahasiswa di FKIP Universitas Madako, ada 3 aspek penting yang Anda harus lakukan selama Anda menjadi mahasiswa di kampus Universitas Madako ini, khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang pertama adalah eksplorasi. Yang kedua adalah elaborasi. Yang ketiga adalah konfirmasi. Eksplorasi artinya penjelajahan atau penyelidikan. Maksudnya di sini, mahasiswa selama mengikuti perkuliahan, mendapat tugas dari dosen, Anda harus menelaah dan mencari temukan konsep ilmu melalui membaca pemahaman, reading comprehension. Yang kedua adalah elaborasi. Elaborasi artinya penggarapan secara tekun dan cermat. Maksudnya di sini, mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan itu, mengikuti materi perkuliahan, harus betul-betul mampu menyimpulkan secara benar dan bermakna. Yang ketiga adalah konfirmasi. Konfirmasi artinya penegasan, ya, penegasan. Nah, maksudnya di sini adalah selama perkuliahan itu, apa yang dilakukan oleh mahasiswa pada tahap eksplorasi dan elaborasi itu dapat dipresentasikan oleh mahasiswa. Artinya tugas yang diberikan oleh dosen, saudara-saudara mahasiswa itu harus mampu mempresentasikan di depan dosen ataupun di depan teman-teman dalam bentuk diskusi kelompok. Dan Anda harus mampu mempertahankan di dalam diskusi itu apa yang Anda sudah pelajari, dan tentu ini didasarkan pada teori-teori ataupun landasan teori ataupun landasan empirik yang Anda sudah pelajari lewat perkuliahan itu, sehingga tentu Anda dapat mempertanggungjawabkan itu karena Anda merujuk kepada sumber belajar ilmiah dan yang resmi. Ini adalah salah satu model pembelajaran HOTS. HOTS artinya Higher Order Thinking Skills. Artinya tingkat keterampilan berpikir tingkat tinggi. Menurut taksonomi Bloom, keterampilan berpikir tingkat tinggi itu meliputi analyzing, evaluating, and creating. Artinya kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ini kalau saudara-saudara lakukan selama perkuliahan, saya yakin dan percaya saudara-saudara akan menjadi mahasiswa yang produktif. Ya, kelak kemudian Anda menjadi tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan yang profesional. Di akhir materi saya ingin menyampaikan tentang proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Di masa pandemi COVID-19 ini, coronavirus disease 19 ini, model pembelajaran yang akan kita lakukan adalah model pembelajaran blending learning. Ada juga yang menyebutkannya dengan hybrid learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran online dan offline. Nah, pembelajaran blended learning atau hybrid learning ini dilakukan dengan melakukan pendekatan flipped classroom. Flipped classroom maksudnya adalah pembelajaran terbalik. Maksudnya begini, kalau sebelum pandemi COVID-19, di dalam pembelajaran di kampus, dosen itu
menjelaskan tentang materi. Sesudah itu dosen memberikan tugas kepada mahasiswa. Nah, dengan pendekatan flipped classroom, pembelajaran terbalik, dosen akan memberikan tugas kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa mengerjakan tugas itu secara mandiri, entah bersifat individual atau bisa juga bersifat kelompok-kelompok kecil. Selanjutnya nanti dosen akan menjelaskan nanti melalui video conference atau WhatsApp group tentang tugas yang Anda sudah kerjakan. Yang selanjutnya nanti akan ditindaklanjuti oleh mahasiswa untuk mata kuliah ataupun materi yang sudah disampaikan oleh dosen yang bersangkutan. Saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.